Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kedua mata kuliah psikologi industri. Ada dua topik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan perilaku manusia dalam organisasi, dan yang kedua adalah kepribadian dan nilai-nilai. Nah, yang pertama untuk topik perilaku manusia dalam organisasi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang pengertian dan konsep tentang perilaku individu. Nah, dalam perspektif sosiologi, perilaku ini dianggap sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Nah, perilaku ini tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat yang lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Nah, kemudian hal yang lain ingin saya sampaikan adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama adalah genetika. Ini merupakan faktor yang terkait dengan pewarisan sifat atau gen dan juga ekspresi sifat-sifat menurun. Nah, perlu diketahui bahwa setiap orang dilahirkan dengan gen yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang memiliki gen yang sama persis dengan gen manusia lainnya. Namun, meski gen manusia yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya gen seseorang manusia diwariskan dari gen yang dimiliki oleh orang tuanya. Sifat turun-temurun gen dari orang tua kepada keturunan yang dilahirkan ini dipelajari dalam suatu disiplin ilmu dari cabang biologi, yaitu ilmu genetika. Dan yang kedua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah faktor sikap, ya. Faktor yang merupakan suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu. Nah, sikap ini menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Dan yang ketiga adalah norma. Nah, norma adalah faktor yang berasal dari pengaruh tekanan sosial. Dan norma ini merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Dan biasanya norma ini berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat di mana setiap anggota masyarakat tersebut harus menaati norma-norma yang berlaku dan ditetapkan oleh lingkungan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan perilaku individu dalam organisasi, saya ingin menyampaikan tentang pendapat dari Lindsay and Patrick yang mengatakan bahwa elemen kunci dari perilaku individu dalam organisasi ini adalah orang, struktur, teknologi, dan lingkungan. Nah, kemudian dalam kaitan dengan konsep perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik itu kinerja individu, kelompok maupun organisasi, ya. Nah, kemudian apa saja ruang lingkup dari perilaku organisasi? Yang pertama adalah perilaku individu itu sendiri, kemudian perilaku antar individu, kemudian perilaku kelompok, ya. Nah, selanjutnya ingin saya sampaikan tentang terkait dengan kepribadian dan nilai-nilai, ya. Nah, ini adalah topik keempat yang ingin saya sampaikan terkait dengan psikologi industri. Nah, pertama adalah pengertian dari kepribadian. Nah, istilah kepribadian ini dalam bahasa Inggris disebutnya personality, yaitu yang terkait dengan personality berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona dan juga personare, ya. Persona artinya topeng, personare artinya menembus. Nah, ini adalah cerita tentang para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Nah, ini di mana gerak-gerik atau karakter dan tokoh yang diperankan ini bisa menembus keluar, dalam arti dapat dimengerti atau dipahami oleh orang lain, ya, yaitu para penonton. Nah, secara definisi kepribadian itu adalah suatu organisasi dinamis dalam individu, ya, sebagai suatu sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyelesaikan diri terhadap lingkungan.
ya. Kemudian, nah, kepribadian ini banyak definisi-definisi yang diartikan baik dari Craig and Cultural, Hawken, dan juga beberapa yang lainnya. Nah, jadi kepribadian itu kalau kita ketahui adalah bersifat dinamis. Artinya selalu mengalami perubahan. Namun dalam perubahan tersebut ada pola-pola yang bersifat tetap, ya. Nah, bagaimana kita untuk mempelajari kepribadian? Banyak cara, ya. Ada beberapa cara yang terkait dengan bagaimana kita mempelajari kepribadian. Nah, cara mempelajari kepribadian itu bisa bermacam-macam dari tipologinya, ya. Nah, sedangkan upaya untuk mempelajari kepribadian itu dengan pendekatan ilmiah ini bisa menghasilkan bermacam-macam teori tentang kepribadian yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, apa faktor pembentuk kepribadian? Yang pertama adalah faktor biologis, yang ini mengarah pada genetik, ya. Nah, kemudian ada faktor sosial. Nah, kemudian faktor budaya. Nah, ini faktor ini berhubungan dengan adat istiadat dan juga kepercayaan serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kemudian hal yang juga penting untuk kita ketahui adalah tentang aspek nilai atau values, ya. Nilai ini bisa dikatakan merupakan suatu bentuk keyakinan dari pribadi dan sosial yang menyebutkan bahwa nilai adalah suatu cara bertindak atau hasil akhir yang diharapkan lebih baik dibanding cara bertindak atau hasil akhir lainnya. Ini adalah suatu nilai, ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang terkait dengan angkatan kerja, yaitu dengan generasi-generasinya. Dan sekarang ada namanya mulai dari baby boomers, ada generation Gen X, kemudian Gen Y, ya. Nah, sekarang sudah memasuki generasi Z, ya, atau disebut dengan Zoomers. Dan kemudian ada namanya selanjutnya nanti generation alpha, ya. Dan kemudian nanti ada setelah pandemi ada yang namanya generation C, ya. Nah, ini semua nanti silakan bisa dibaca dalam bahan presentasi yang saya sampaikan. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan tentang kepribadian, nilai individu dan situasi pekerjaan. Dan kemudian apa yang terkait dengan nilai-nilai universal dari kepribadian atau nilai, ya. Dan untuk selanjutnya berkaitan dengan mata kuliah ini, saya ingin memberikan beberapa hal yang terkait dengan tugas yang keempat, yaitu tentang perilaku manusia, dan kemudian tentang dimensi komitmen, dan juga hal-hal yang terkait dengan kenapa perilaku organisasi itu dianggap penting dalam kaitan dengan pembelajaran manajemen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.